Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Anastasia dengan NIM 23111518. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transformasi pendidikan, yaitu perubahan sistem pendidikan menjadi lebih baik agar sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini dan di masa depan. Tujuan dari transformasi pendidikan itu adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan belajar yang berkualitas. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama itu ada perubahan zaman yang cepat atau revolusi industri 4.0, society 5.0, disrupsi teknologi. Di sini contohnya itu seperti penggunaan AI atau kecerdasan buatan manusia. Yang kedua itu pembelajaran secara online atau daring. Yang kedua itu ada kompetensi masa depan yang berbeda. Dan dijelaskan itu dunia kerja saat ini itu tidak hanya membutuhkan nilai akademik tetapi juga keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi. Yang ketiga itu ada ketimpangan akses dan berkualitas pendidikan. Yang dimaksud itu masih ada daerah yang sulit mendapatkan pendidikan yang baik karena keterbatasan fasilitas dan teknologi. Yang terakhir itu ada tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk daya saing bangsa. Yang dimaksud itu pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang unggul agar Indonesia ini mampu bersaing di tingkat global. Nah, selanjutnya itu ada dari kondisi lama pendidikan. Yang pertama itu ada pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua itu ada menghafal dan teori yang kurang relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga itu ada administrasi yang berbelit, manajemen atau kurang efektif. Yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Nah, di sini ada pilar transformasi. Di sini dijelaskan pembelajaran berpusat pada peserta didik, berdiferensi dan relevan. Yang kedua itu ada pendidik dan tenaga kerjaan. Di sini ada berkualitas, sejahtera, berkembang dan berkelanjutan. Contohnya itu seperti pada peserta didik ini sangat butuh meningkatkan kompetensi profesional dan penguasaan teknologi. Yang ketiga itu ada digitalisasi pendidikan atau pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Contohnya itu yang dijelaskannya itu seperti manfaatkan teknologi dalam pembelajaran, asesmen dan pengolahan data. Yang terakhir itu ada ekosistem dan tata kelola. Seperti contohnya itu pendidikan transparan berbasis data. Tujuan akhir yang pertama itu ada peserta didik berkarakter komponen dan berdaya saing global. Jadi lulusan tidak hanya pintar tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu bersaing secara internasional. Yang kedua, akses pendidikan bermutu untuk semua. Jadi semua masyarakat mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Terwujudnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Jadi belajar tidak hanya berhenti di sekolah tetapi dilakukan sepanjang kehidupan. Yang terakhir, Indonesia maju, adil dan berkelanjutan, yaitu pendidikan yang berkualitas akan membantu menciptakan bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, yang terakhir itu ada enabler atau penggerak, yaitu enabler itu adalah di sini faktor yang membantu transformasi pendidikan berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada kebijakan dan regulasi, yaitu peraturan pemerintah menjadi dasar pelaksanaan perubahan pendidikan. Yang kedua, kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi perubahan pendidikan tidak bisa dilakukan oleh sekolah saja, tetapi memerlukan kerja sama berbagai pihak. Itu ada selanjutnya pendanaan berkelanjutan, yaitu jadi pendidikan memerlukan dukungan dana yang
sangat cukup dan berkelanjutan. Yang terakhir, data dan evaluasi berkelanjutan. Jadi program pendidikan ini harus terus dievaluasi agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Terima kasih.